Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk mengungkap adanya aksi penyerangan atau bentrok polisi dengan warga Dagolos, kita harus lebih dulu menyimak apa yang sebenarnya terjadi. Fakta apa yang terjadi dan apa yang melatar belakanginya. Ada yang seolah-olah menggambarkan ini abuse of power. Nah, kita harus juga menyimak apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Tampak di masyarakat atau di warga atau di yang ada di kita ketahui secara nyata adanya gugatan Mueller. Namun perlu juga jadi perhatian bahwa ada yang tidak tampak, yaitu kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, ini bertolak belakang ya. Yang tampak itu gugatan Mueller. Sementara kita tetap berpendapat bahwa gugatan Mueller itu nggak ada. Yang ada itu kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, mengenai abuse of power ini, kita juga harus banyak mengurai, memeriksa, menyelidiki apa yang tampak dan yang tidak tampak. Mengenai pemanfaatan institusi polisi, banyak kombes-kombes menangani. Kapoltabes pangkatnya kombes. Humas Polda pangkatnya kombes. Diskrimsus pangkatnya juga sama kombes. Adapun sementara yang nggak tampak, alhamdulillah keluarga kami pun ada yang kombes. Bisa dikonfirmasi ke Polda Jabar bahwa tahun-tahun itu ada kombes yang dilahirkan dan berasal dari kota yang sama dengan kami. Nah, sekali lagi, kita juga harus mengurai lagi masalahnya apa ini, latar belakangnya apa. Yang tampak ada SHM 80 meter. Sementara yang tidak tampak itu ada ahli waris dari Tommy Rock kayak dengan M. Wikarta. Yang kata lain yang nggak tampak ini sedikit banyaknya menjelaskan bahwa sebenarnya yang tampak 80 SHM 80 meter itu tadi bisa jadi tidak sah. Kita mengurai lagi ke lahan berikutnya. Adanya yang tampak SHM Ismail Tanjung seluas 80.868 yang dijual ke PT Batu Nunggal. Sementara yang tidak tampak kejanggalannya setelah dibuatin AJB sertifikat jadi atas nama penjual, yaitu Ismail Tanjung, bukan Iwan Suryadi. Kita bergeser lagi ke lahan berikutnya.
yang tampak adanya SHM 270 meter. Penjualnya Didi Koswara, pembelinya Iwan Surjadi. Kejanggalannya, setelah dibuatin AJB oleh Melly Nathaniel, terbit SHM setelahnya atas nama penjual, bukan pembeli, yaitu Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Nah, dari sini yang tidak tampak menjelaskan. Itu tadi AJB MW Karta dengan Tommy Rokayah. Dengan MW Karta. Itu bisa menjatuhkan SHM 80 meter atas nama Didi Koswara. Setelahnya SHM 868 meter dan 207 meter. Sementara yang nggak tampak, ada tanah Pak Bagio yang dipinjam. Yang meminjamnya adalah Pak Karto. Kemudian untuk fasilitas umum atau masjid, sementara Pak Bagio nggak pernah datang. Tanah adat ini kemudian dipegang oleh Pak Karto. Dan setelahnya ke Pak Slamet. Dan setelahnya sekitar Januari tahun 2010 dipegang oleh Muhammad Basuki Yaman, Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuan. Di sini kami menjelaskan yang tampak itu korelasinya apa dengan sengketa tanah dagu ini tadi. Pertama, Didi Koswara diberi peranan seolah-olah tuan tanah masyarakat adat. Nah, ini yang tampak di sidang. Padahal dia bukan asli masyarakat adat Kampung Cirapuan, juga bukan masyarakat adat Kampung Dagolos. Kedua, Ismail Tanjung adalah ketua RW Dagolos ketika itu. Diduga kuat dia diberi suap oleh Iwan Surjadi untuk merubah Kampung Cirapuan menjadi Dagolos. Korelasi selanjutnya akan dibuatkan PBB 15.000 meter atas nama Didi Koswara. Korelasi selanjutnya ini menjadi kamuflase. Gugatan Muller itu biar seolah-olah nyata, biar seolah-olah masuk logika, padahal nggak masuk logika. Bahwa yang digugat, subjek yang digugat itu ada di selatan. Namun objek yang digugat itu selatan hingga ke utara, yaitu Kampung Cirapuhan. Adapun perwakilan dari Kampung Cirapuhan atas nama Didi Koswara, itu hak pertanahannya dipertanyakan. Pertama, bukan ahli waris. Kedua, nggak ada kesepakatan. Sebagaimana di sidang disebutkan kesepakatan dengan Yayasan EMA tahun 67 tahun 68. Ini tertolak dengan laporan Pemkot dengan adanya Yayasan EMA atau Nyonya Nini Karin. Silakan cek online. Itu tahun 1973 dan isinya pun bertolak belakang. Kembali lagi mengulas itu tadi. Adanya serangan atau bentrok polisi
kita harus juga mengurai itu tadi. Apakah ini dipicu dengan suatu kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak tampak? Dengan maksud ini, polusi mafia tanah saling gugat. Jadi bila mana pihak tergugat menang, ada simpenan untuk dikolisikan, yaitu tadi sekitar 15.000 meter atau sekitar 2 hektar. Dengan dirubahnya Kampung Cirapuan menjadi Dagolos. Lain daripada itu, yang tidak tampak lainnya adanya Dedi M. Saat. Jadi PBB 15.000 meter itu tadi semakin hilang, tidak tampak. Tahun 2016 dia berpindah ke Dedi M. Saat. Nah, dari sini pemerintah harus benar-benar memeriksa, menyelidiki, mengungkap fakta apa yang terjadi sebenarnya pada kasus sengketa tanah Dago ini. Bila kita balik lagi ke sejarah, banyak fakta di lapangan bahwa masyarakat adat Kampung Cirapuan itu diintervensi, diintimidasi, dihalang-halangi haknya untuk memperjuangkan hak pertanahannya. Padahal dia leluhurnya itu sekitar 150 tahun itu udah menduduki wilayah ini. Pertanyaannya, apakah warga masyarakat adat ini menuntut tanah ini keseluruhan? Tidak. Tidak. Waktu-waktu itu kita juga udah melakukan negosiasi kepada Asep Makmun, Apud, Alosana, juga Didi Kuswara dan jaringannya, dan dijawab, diwakili oleh Alosana. Jawabannya aja, berani berapa? Kami jawab kembali, ambillah hak kalian, sementara itu yang bukan hak kalian lepaskan. Masjid Al-Hikmah dan tanah yang di bawah. Berikut juga tanah 6,9 hektar atau tanah 3 hektar. Modus chaos lainnya lagi. Nah, ini yang perlu juga diungkap. Adanya pembuangan galian pondasi Hotel Wirton di lapangan atas. Dan selanjutnya inilah yang diduduki oleh kaki tangannya jaringan mafia tanah. Lain daripada itu, yang belum tampak, siapa masyarakat adat Dagolos? Masyarakat adat Dagolos yang diketahui ikut serta itu pun setelah Indonesia merdeka adalah keluarga Jana. Leluhurnya keluarga Jana atau leluhurnya Abed. Nah, tergugat nomor 274. Jadi ada kalanya pemeriksaan yang mendetail mengungkap fakta-fakta yang terjadi di sengketa tanah Dago ini sangat penting. Karena ini menyangkut hak kami, Muhammad Basuki Yaman, bersama warga-warga, baik itu masyarakat adat Kampung Cirapuan dan masyarakat adat Dagolos,
sangat mendukung adanya penyelesaian-penyelesaian yang bijaksana. Namun, untuk mengungkap adanya kebenaran fakta, yaitu apakah benar gugatan Mueller itu, ataukah hanya kolusi mafia tanah saling gugat. Perlu ditekankan, gugatan murni itu memperjuangkan hak. Adapun kalau kolusi mafia tanah saling gugat, itu nggak ada hak sekalipun pada salah satu pihak. Jadi kedua-duanya itu saling berkolusi. Sementara kalau gugatan murni itu memperjuangkan hak. Alhamdulillah